Mengejar passion seringkali dianggap sebagai kunci kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup. Banyak sekali bisa kita lihat para motivator, para pembicara, atau orang-orang yang di sekitar kita sering mengajarkan bahwa mengikuti passion adalah cara terbaik untuk mencapai kesuksesan pribadi dan profesional. Namun, apakah benar mengejar passion selalu menjadi hal yang baik dan menghasilkan hal yang juga baik? Ataukah ada sisi gelap dari nasihat populer ini yang perlu dipertimbangkan dan dipikirkan kembali? Video ini akan mengeksplorasi argumen yang mendukung dan menentang mengejar passion untuk memahami apakah mengejar passion adalah pilihan yang bijak atau tidak. Secara definisi, kata passion berasal dari bahasa Latin yaitu passio, yang berarti penderitaan atau emosi yang kuat. Dalam konteks modern, passion sering diartikan sebagai dorongan atau minat yang mendalam terhadap sebuah aktivitas, hobi, atau pekerjaan. Studi dari Valorant dan kawan-kawan tahun 2003, mereka membedakan passion menjadi dua jenis, passion harmonis dan passion obsesif. Passion harmonis adalah ketika seseorang terlibat dalam suatu aktivitas yang ia cintai secara sukarela dan seimbang dengan aspek-aspek lain dalam hidupnya. Sebaliknya, passion obsesif adalah ketika seseorang merasa dipaksa untuk terlibat dalam sebuah aktivitas meskipun kadang mengorbankan kesejahteraan dan hubungan sosialnya. Dalam passion harmonis, seseorang bisa saja hanya melakukan aktivitas yang ia sukai sebagai hobi dan pengisi waktu luang. Jadi, dalam konsep passion harmonis, seseorang tidak akan terlalu mengharapkan kesuksesan dan sumber pendapatan dari passion yang ia jalani. Ia hanya melakukan apa yang ia sukai tanpa ada kewajiban dan dapat dengan mudah mempertahankan keseimbangan aspek kehidupan seperti bekerja, bersosial, dan mempelajari hal-hal yang baru. Sedangkan dalam passion obsesif, seseorang akan merasa dia mempunyai kewajiban untuk terus mempertahankan passion yang ia cintai, dan bahkan lebih jauh lagi, seorang akan terobsesi untuk menjadikan aktivitas yang ia cintai sebagai sumber pendapatan dan pekerjaan utama. Sebagai contoh, seperti seniman yang meyakini bahwa hidup mereka hanya untuk seni dan aspek-aspek lain dalam hidupnya harus berporos pada passionnya dalam hal seni. Hal ini cenderung akan membuat seseorang berantakan karena terlalu fokus pada aktivitas yang ia cintai dan mengesampingkan aktivitas lain yang ia anggap tidak penting. Salah satu argumen utama yang mendukung pengejaran passion adalah bahwa mengejar passion dapat meningkatkan kepuasan hidup dan kebahagiaan. Penelitian oleh Ryan dan Desi tahun 2000 menunjukkan bahwa ketika seseorang melakukan sesuatu yang sesuai dengan passionnya, hal tersebut bisa memenuhi kebutuhan dasar psikologis akan kompetensi, keterhubungan, dan otonomi. Sebagai hasilnya, orang tersebut cenderung merasa lebih puas dengan kehidupannya dan mengalami kebahagiaan yang lebih besar. Selain itu, mengejar passion seringkali dikaitkan dengan peningkatan kinerja dan produktivitas. Menurut studi yang dilakukan Duckworth dan teman-temannya tahun 2007 tentang grit atau ketekunan, passion terhadap tujuan jangka panjang adalah salah satu faktor kunci yang membedakan individu yang sangat sukses dari mereka yang kurang berhasil. Orang-orang yang memiliki passion yang kuat terhadap suatu bidang cenderung lebih gigih dan bersedia menghadapi tantangan serta hambatan untuk mencapai tujuan mereka, yang pada akhirnya meningkatkan peluang kesuksesan mereka. Seperti kata asal dari passion yang berarti penderitaan, penderitaan dari usaha yang dinikmati akan membuat seseorang lebih bisa bertahan dan tetap konsisten dalam waktu yang cukup panjang karena ia menikmati aktivitas tersebut. Dan lebih lanjut lagi, mengejar passion juga dapat meningkatkan kesehatan mental. Dalam sebuah studi oleh Holford dan rekan-rekannya pada tahun 2015 ditemukan bahwa passion harmonis berhubungan positif dengan kesejahteraan psikologis, termasuk tingkat stres yang lebih rendah, kepuasan kerja yang lebih tinggi, dan kualitas hidup yang lebih baik. Passion memberikan seseorang tujuan yang bermakna dalam hidupnya, yang penting untuk kesehatan mental yang baik. Jadi, secara psikologis, mengejar passion dianggap meningkatkan kebahagiaan. Aktivitas yang dijalani akan tanpa paksaan dan bisa dinikmati. Yang ini akan cenderung menurunkan kemungkinan seseorang stres dan kewalahan. Di sisi lain, terdapat juga argumen yang menentang mengejar passion sebagai nasihat yang universal. Salah satu kritik utama bahwa passion tidak selalu menghasilkan keberhasilan finansial atau stabilitas pekerjaan. Sebuah studi oleh Gordon dan rekan-rekannya tahun 2009 menunjukkan bahwa
Meskipun passion bisa menjadi pendorong motivasi yang kuat dalam konteks kewirausahaan, hal ini tidak selalu berarti passion akan menjamin bisnis selalu sukses. Bahkan passion yang obsesif dapat menyebabkan pengambilan keputusan impulsif dan mengabaikan aspek-aspek praktis yang mungkin bisa jadi penting, seperti pengelolaan risiko atau keuangan. Selain itu, nasihat untuk mengejar passion seringkali mengabaikan kenyataan bahwa tidak semua orang memiliki passion yang jelas atau dapat diidentifikasi. Studi oleh Sen dan kawan-kawannya yang berjudul Finding Passion and Purpose pada tahun 2015 menemukan bahwa sekitar 75% mahasiswa tidak memiliki passion yang spesifik terkait karir mereka. Dalam kasus seperti ini, fokus yang berlebihan pada mengejar passion dapat menyebabkan kebingungan, frustasi, dan bahkan perasaan gagal jika seseorang merasa tidak menemukan passion yang tepat. Faktanya, pencarian passion tidak semudah yang dikatakan banyak orang. Apalagi untuk orang-orang yang memang mempunyai ketertarikan atau curiosity yang tinggi terhadap semua hal. Jika konsep passion dipaksakan sedangkan individu tersebut tidak kunjung menemukan passionnya, itu akan memicu kebingungan dan krisis eksistensi yang sering membuat seseorang kembali mempertanyakan makna objektif dari hidupnya. Sebagian orang akan lebih tertarik pada hal-hal yang universal daripada bidang yang spesifik, dan konsep passion sangat tidak cocok dengan konsep ini. Passion selalu menuntut untuk fokus pada satu bidang dan konsisten pada bidang tersebut. Lebih jauh lagi, passion juga menjadi pedang bermata dua yang ketika berubah menjadi obsesif. Passion obsesif dapat mengganggu keseimbangan individu, mengakibatkan burnout, stres, dan ketidakpuasan yang mendalam. Ketika seseorang terlalu fokus pada passionnya, ia mungkin mengabaikan aspek-aspek penting lainnya dalam hidup, seperti hubungan sosial, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan emosional. Obsesi ini juga tidak baik dalam jangka panjang, khususnya di era modern, saat di mana disrupsi besar-besaran bisa terjadi dalam waktu yang cukup singkat. Seperti contoh, orang yang terobsesi pada bidang ilustrasi digital atau desain grafis sangat dikejutkan dengan kemunculan artificial intelligence atau AI yang mendisrupsi karya digital karena kemampuannya dalam generate gambar secara cepat dengan waktu yang cukup singkat hanya bermodalkan teks dan prompt yang dimasukkan oleh user. Obsesi dalam passion tertentu akan membuat seseorang lupa mengabaikan kapan waktu yang tepat untuk beradaptasi dan menemukan passion baru yang lebih relevan dengan keadaan sekarang. Adaptasi adalah salah satu keunggulan manusia dibandingkan makhluk hidup lainnya. Akan sangat disayangkan jika kemampuan adaptasi ini diabaikan hanya karena terobsesi pada satu hal. Jadi di sini bisa kita tekankan bahwa passion yang obsesif akan mendorong manusia dalam kehilangan kemampuannya untuk beradaptasi. Seperti contoh yang dikatakan tadi, bahwa orang yang terobsesi pada bidang ilustrasi digital beberapa waktu yang lalu akan sangat dikejutkan kemunculan artificial intelligence atau AI yang mendisrupsi karya digital. Jika mereka tetap obsesif terhadap passionnya di bidang ilustrasi tanpa berusaha beradaptasi pada bidang lain, mereka lama-kelamaan akan bernasib sama dengan beberapa passion yang sudah hilang, seperti contoh pemahat kayu, pembuat patung, dan seterusnya. Mereka adalah sebuah seni hebat dan masih sekarang pun masih dihargai. Tapi di keadaan ekonomi yang sekarang, di keadaan sosial yang sekarang, hal itu tidak lagi relevan, dan passion seperti itu malah akan membuat kita terkesan sangat idealis tanpa melihat fakta yang ada di lapangan, dan kita tidak bisa memakai kacamata realistis di mana ternyata keadaan sekarang tidak sesuai dengan keadaan yang kita harapkan. Jadi, passion obsesif ini akan sangat merugikan seseorang ketika dia terlalu dipegang dan dianggap sebagai kewajiban untuk selalu ada di sana, untuk selalu mengejar passionnya, untuk selalu hidup pada idealismenya. Padahal adaptasi adalah suatu keunggulan yang harus dimiliki manusia, dan kita harus beradaptasi terlepas dari passion, obsesi, bakat, dan seterusnya. Kita harus mampu beradaptasi dengan keadaan sekarang. Jika memang pemahat kayu, membuat patung tidak lagi dibutuhkan, kita bisa bergerak ke bidang lain. Jangan terus idealis dan keras kepala terhadap keadaan-keadaan yang lebih realistis. Pandangan tentang mengejar passion juga bervariasi tergantung konteks budaya dan sosial. Di negara barat seperti Amerika Serikat, gagasan mengejar passion sangat didorong sebagai bagian dari budaya individualisme dan self-actualization. Namun, dalam konteks budaya kolektivis seperti beberapa negara Asia, mengejar passion tidak selalu ditekankan karena nilai-nilai sosial yang lebih mengutamakan tanggung jawab, keluarga, stabilitas, dan keharmonisan kelompok. Penelitian oleh Lingard dan Difu pada tahun 2003 menunjukkan bahwa dalam budaya kolektivis, orang-orang cenderung memilih karir yang memberikan stabilitas dan kehormatan bagi keluarga mereka, meskipun itu mungkin tidak sesuai dengan passion pribadi mereka. Di sini, tekanan sosial dan ekspektasi keluarga dapat memainkan peran yang sangat signifikan untuk mengambil keputusan karir yang kadang-kadang bertentangan dengan dorongan untuk mengejar passion.
Mengejar passion adalah nasihat yang sangat populer namun kompleks. Di satu sisi, passion dapat membawa kebahagiaan, kinerja tinggi, dan kesehatan mental. Tapi di sisi lain, mengejar passion tidak selalu menjamin keberhasilan finansial, stabilitas, dan keseimbangan hidup. Passion obsesif bahkan dapat berujung stres dan burnout. Oleh karena itu, keputusan untuk mengejar passion harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang, termasuk kesadaran akan potensi resikonya. Sebagai alternatif, mengejar kebermaknaan dan keterampilan mungkin lebih realistis dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Fokus pada pengembangan diri, keterampilan, dan kontribusi kepada masyarakat dapat memberikan jalan yang lebih seimbang menuju kepuasan pribadi dan profesional. Pada akhirnya, apakah mengejar passion itu baik atau tidak, tergantung pada bagaimana seseorang mendefinisikan kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidupnya, serta bagaimana passion tersebut dapat dikelola dengan baik. Seperti biasa, mari kita tutup dengan satu pertanyaan. Apakah hidupmu sekarang sudah sesuai dengan passionmu?